Shalom, selamat datang di Renungan Harian Suara Kebenaran. Menjadi anak kesukaan. Sebagai orang yang beretika, kalau kita punya utang, kita mau agar kita dapat segera membayar utang itu. Rasanya kalau belum bisa membayar utang, atau kalau kita belum mengembalikan barang yang kita pinjam, kita tidak atau belum tenang. Ini bicara soal utang atau pinjam barang. Kalau bicara mengenai cita-cita atau keinginan tertentu, biasanya orang ingin apa yang dicita-citakan segera tercapai. Keinginannya segera didapatkan, sehingga yang lain menjadi tidak penting. Jadi, apa yang dia pandang bernilai bagi dirinya, apakah itu cita-cita atau suatu keinginan, maka ingin segera diperoleh, diusahakan tidak ditunda, dilakukan segera. Mengapa untuk menjadi anak kesukaan Allah kita tidak bisa bersikap seperti itu? Sesegera mungkin dan rasanya jiwa kita tidak tenang sebelum kita capai atau kita peroleh. Menjadi renungan kita yang benar-benar serius, kapan kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya? Kapan? Apakah kita masih menunda? Apa yang semestinya kita harus capai sesegera mungkin? Sebab menghadap tahta pengadilan Allah itu tidak bisa ditunda. Bisa setiap saat jantung kita berhenti berdetak dan kita harus menghadap. Jadi, mengapa kita tunda? Mengapa harus nanti? Jika ada dosa, jika ada kesalahan, bukankah darah Yesus membasuh? Kalau kita berbuat dosa, kita mengakui dosa itu, kita minta ampun dan Tuhan pasti mengampuni. Mengapa tidak segera kita selesaikan? Tentu setelah kita minta ampun, kita harus benar-benar meninggalkan dosa tersebut atau hal yang dapat melukai hati Tuhan. Siapapun kita bisa meleset. Begitu banyak masalah yang kita hadapi, begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, banyak persoalan berat di mana hal ini sering membuat kita tergoda untuk fokus terhadap kebutuhan atau persoalan tersebut. Kita bergumul. Bagaimana persoalan yang kita hadapi bisa selesai sesegera mungkin? Tapi kita tidak sungguh-sungguh berambisi untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Allah Bapa sesegera mungkin. Secepat-cepatnya. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan. Maka sekarang kita mau mengambil keputusan, apapun yang terjadi, terjadilah. Kalaupun kita harus jatuh, kita jatuh di tangan Tuhan. Tetapi yang penting bagaimana kita berkenan kepadanya. Jatuh di sini bukan jatuh dalam dosa, melainkan jatuh dalam berbagai masalah dan kesulitan. Jadi mau jadi, jadilah. Namun bukan berarti kita tidak bertanggung jawab dan asal-asalan. Entah bagaimana, tetapi yang jelas kita ada di tangan Tuhan, karena di situ ada kepastian. Jadi artinya yang penting bagaimana sesegera mungkin kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti utang yang harus kita bayar. Dan memang, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8, kita adalah orang-orang berutang, bukan untuk hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita sebagai pencari Tuhan, ayo jangan tunda hal ini. Yang lain bisa ditunda, bahkan dibatalkan, terserah. Tapi kalau menjadi anak kesukaan Allah, jangan ditunda. Menjadi anak kesukaan Allah itu mutlak. Lebih mutlak dari pekerjaan, jodoh, anak keturunan, rumah, mobil, dan semua fasilitas. Menjadi anak kesukaan Allah mutlak. Lebih mutlak dari apapun, karena bagi kita Allah adalah segalanya. Melayani Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus merupakan kemutlakan satu-satunya. Betapa luar biasa kalau kita menjadi anak kesukaannya, di mana nama kita ada di hati Tuhan.
Mintalah kepada Tuhan dan perkarakan. Masalahnya, bagaimana kita bisa memiliki nama di hati Tuhan? Kalau kita mau nama kita ada di hati Tuhan, maka kita harus membuang semua kekasih hidup kita. Sejujurnya, kadang kita tidak sadar kalau kita masih punya kekasih, kebanggaan, kesenangan, atau harapan-harapan. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita berharap nanti punya gedung gereja sendiri, punya sekolah tinggi teologi, dan lain sebagainya, yang ternyata itu pun menjadi kekasih hati kita. Tuhan tidak ingin kita punya dambaan lain. Dambaan kita hanya Tuhan. Mari, kita berjuang agar nama kita ada di hati Tuhan. Kalau nama kita ada di hati Tuhan, maka nama-nama orang yang kita kasihi akan ikut terbawa ke situ. Ini luar biasa. Dan kalau kita punya nama di hati Tuhan, kita seperti punya akses masuk ke dalam hatinya, sehingga kita boleh mengerti apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Kita mau sungguh-sungguh memburu Tuhan agar nama kita ada di hati Tuhan. Maka yang pertama, tinggalkan semua kekasih. Jangan ada apapun dan siapapun yang menjadi kekasih kita. Yang kedua, jangan merasa memiliki apapun selain Tuhan. Sejujurnya, kita sering merasa masih memiliki sesuatu. Padahal ketika kita merasa tidak memiliki sesuatu, sejatinya kita merdeka. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.